Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan selamat malam buat semuanya. Ayo gimana sekarang kabarnya ya pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, pada channel kita malam hari ini kita itu akan menguak kisah misteri yang ada di Totok Kerot. Jadi ini posisinya, ini aku lagi ada di Kota Kediri, yang tepatnya itu di sebelah ini kalau nggak salah loh ya, karena aku juga bingung gitu gimana kalau nggak salah ini utaranya SLK, ini kalau nggak salah ya, karena aku bingung ini antara mana utara mana selatan gitu. Dan teman-teman, pada malam hari ini itu aku akan ditemani sama Mbah Nur Selo yang beliau lebih paham tentang Totok Kerot gitu. Dan tepatnya ini aku berada di pintu masuk parkiran dan itu sudah tutup teman-teman gitu. Jadi ini bukannya itu jam 7 sampai jam 22, dan di sini tim kita tuh nyampe sini sudah jam 22 lebih gitu. Kita temui Mbah Nur Selo ya, sambil kita berbincang tentang misteri Totok Kerot gitu. Siapa tahu nanti kita diperbolehkan masuk gitu. Ini sih sudah tutup, tapi siapa tahu dia masih diperbolehkan untuk masuk ya. Jadi teman-teman, konon ceritanya kalau Totok Kerot itu adalah seorang putri dulunya yang terkena kutuk gitu. Dan terus infonya itu seringkali Arca ini ya itu bisa dijuluki dengan benda hidup. Kenapa benda hidup? Karena beliau itu sering menampakkan diri terutama ke warga-warga. Jadi menampakkan diri seorang sosok perempuan cantik gitu. Cuma ya nanti lebih jelasnya kita akan ngobrol langsung dengan Mbah Nur Selo yang tahu tentang misteri Totok Kerot gitu teman-teman. Nah sekarang udah ketemu Mbah Nur Selo. Assalamualaikum Mbah Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Ya, alhamdulillah. Mbah Nur, ini kan kita berada di Taman Totok Kerot G. Ya. Nah ini mungkin sebagian teman-teman khususnya warga Kota Kediri yang sudah tidak asing lagi mengenai Taman Totok Kerot ini. Jadi ini saya pengen tahu Mbah Nur, gimana cerita sebenarnya dulunya itu Totok Kerot itu seorang putri atau pangeran atau bagaimana gitu. Oh gitu Mbak ya, insya Allah nanti saya ceritakan. Dan kita melihat dari sisi masalahnya insya Allah di sana itu masih ada prajurit-prajuritnya Mbak, dijaga lah gitu. Sebelah mana Mbak Nur ini? Yang sebelah sana Mbak nanti. Sebelah sana, oh gitu. Biasanya, jadi teman-teman, Totok Kerot itu berada di sebelah kanan kita. Jadi letaknya di sana gimana Nur? Ya, nah jadi ini kita tuh letaknya di bagian parkirannya gitu teman-teman. Karena yang bagian Totok Kerot itu sudah ditutup ya. Karena malam gitu. Mungkin Mbak Nur saya bisa menyapa teman-teman dulu yang ada di rumah. Ya oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa lakal farju wa lakal mustaqaba wa lakal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kepada presenter, narasumber dan para penonton Misteri Kejawen, bila mana ada kesalahan atau kekeliruan, saya sebagai manusia biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya mau mengungkap dalam permasalahan yaitu lokasi atau di Taman Totok Kerot ya Mbak ya. Oke, mungkin kita bisa sambil jalan Mbah Nur Oke Mbak. Oke, nah, teman-teman ini Mbak. Jadi satu penasaran Mbah Nur, Totok Kerot itu sebenarnya dulunya itu seorang putri atau pangeran gitu Jadi beliaunya itu sebenarnya seorang putri yang sangat cantik ya Mbak ya. Gitu. Jadi asalnya kita bisa lihat ke sini dulu ya. Oke. Itu asalnya itu gimana Mbak Nur? Ya, jadi sebenarnya beliaunya ini katanya itu itu Mbak. Jadi beliaunya itu adalah seorang putri dari Ludoyo, yaitu anak Demang Lodaya. Lodaya berarti militer ya Mbak? Ya, ada militer Mbak. Oh gitu, Nah, jadi gini Mbak ya. Jadi beliaunya ini namanya yang sesungguhnya. Mungkin Mbak bisa di sini ya, karena biar bisa ngambil Mbak areanya gitu. Jadi namanya itu dulunya putri itu yang sangat cantik, yang namanya Suring Rana. Suring Rana ya. Suring Rana dikarenakan beliau ingin dinikahi oleh
yaitu Sri Aji Jayabaya. Jadi beliau ini mau dinikahi sama mau yang mau menikah itu beliaunya atau beliaunya jadi ingin dinikahi Sri Aji Jayabaya itu. Monggo sambil kita melanjutkan dulu Mbah Nur. Terus selanjutnya sama Sri Aji Jayabaya ditolak kita atau gimana Mbah Nur? Ya jadi gini Mbak ya, jadi dengan Sri Aji Jayabaya beliaunya ditolak dan karena kan tidak terima, akhirnya pada peperangan Mbak di situ. Peperangan antaranya dari kerajaan Sri Aji Jayabaya dan anak buahnya Suring Rana tadi atau Dodok Kero. Akhirnya kalah karena kan beliau tetap ingin dinikahinya dengan Sri Aji Jayabaya. Akhirnya disabda karena beliau mengeluarkan ilmunya. Dan jadi Suring Rana itu dulunya mempunyai ilmu Ganda Wisna. Ilmu Ganda Wisna. Ganda Wisna itu dengan arti itu seperti seandainya Mbak ini mata ajinya yang Ganda Wisna menjadi apa itu raksasa itu Mbak. Setelah dia tuh melawan dengan Sri Aji Jayabaya, beliau akhirnya tidak bisa kembali ke putri yang aslinya. Gitu. Sebenarnya kalau aslinya itu sangat cantik ya. Sangat cantik Mbak, cuma beliaunya agak karo Jawanya itu judes gitu loh Mbak. Berarti mungkin karena menolak gitu. Karena kan karena kan Sri Aji Jayabaya itu menolaknya karena beliaunya itu hatinya kurang bagus, kurang baik gitu loh Mbak. Akhirnya peperangan, makanya di sini itu masih ada di yang namanya Dwara Pala itu maksudnya itu gerbang ya Mbak. Jadi gerbang dia ini jadi beliaunya itu Suring Rana itu masih dijaga dengan prajuritnya gitu loh. Situ ada ya sosok masih jadi prajuritnya masih ada Mbak, dijaga benar. Jadi dulu istilahnya itu tahun berapa ya kalau Sri Aji Jayabaya kalau tidak salah 1135 Masehi sampai 1158 kalau 9 Masehi. Jadi penemuan ini kalau tidak salah itu tahun 1981. Tahun 81. Jadi ini dulu pernah mau diangkat tapi beliau enggak mau Mbak. Akhirnya tangannya itu putus itu ya. Iya. Jadi waktu itu sambil kita lanjutkan jalan Mbah Nur. Jadi dulu tuh waktu saya masih kecil Mbah Nur itu kan pernah dengar katanya itu mau dipindahkan tapi nggak mau. Ya gitu, Mbak, bener dulunya gitu, memang mau dipindahkan Mbak. Terus ini lagi, ini katanya kan itu tuh pernah sampai mau ini ya, mau ambles ya? Ya dulunya ambles Mbak. Ini kan baru aja Mbak. Jadi dulunya itu tingginya kalau tidak salah 3 meter, kurang lebihnya 3 meter Mbak ini Mbak. Ini yang bagian ini putus ya tangannya ini. Dulunya ambles hanya separuh gini Mbak. Terus kalau bisa ini muncul lagi gimana? Ya kemudian keajaiban ya Mbak ya. Keajaiban alam Mbak, jadi gitu. Karena kan mau dibuka, diperbaiki gitu loh Mbak. Akhirnya beliaunya muncul lagi. Gitu loh, iya. Ya makanya dari ini kalau Mbak, kalau dari baratnya pagar ini semuanya jadi namanya Dwara Pala itu. Dwara Pala itu maksudnya gerbang dari untuk menjaga Mbak. Dijaga semuanya tentara banyak ini Mbak itu. Ada yang menjaga istilahnya yaitu prajuritnya yang dulu gugur waktu bertempur dengan prajurit dari Sri Aji Jayabaya. Ini sangat cantik sekali Mbak. Jadi memang beliaunya memang putri dari
bukan kerajaan, jadi Demang, Mbak. Dari Demang. Anak Demang, tapi kalau Demang itu dulunya pasti mempunyai prajurit juga. Beliaunya itu juga istilahnya panglima, sangat-sangat hebat, Mbak, sebenarnya gitu loh. Ya, cuman sayangnya kena sabda tadi gitu, Mbak. Nggak kutukan ya? Ya kutukan lah istilahnya. Gitu. Terus yang saat ini Mbah Nur Selo rasakan deh, kita di posisi di belakangnya ini Totok Kerti apa Mbah Nur? Apa mungkin ya, ini hawa mistisnya akan jadi gini Mbak, mulai dari sini sampai melingkar kalau nggak salah mulai dari 12 meter mungkin sampai 30 atau berapa itu memang namanya duara pala lagi, maksudnya apa benteng Mbak, atau yang dinamakan yaitu harus memang dijaga. Jadi ya itu kepalanya seorang laki-laki, nah yang naik kuda itu masih ada Mbak. Jadi gerbang di sini Mbak. Jadi memang dijaga, benar-benar dijaga Mbak. Makanya dulunya mau diangkat tidak mau ya itu tadi, masih ada penjaganya, istilah prajurit dari prajurit dari Blitar, Lodaya, dan prajurit Jayabaya gitu loh Mbak. Nah, ini masih sangat mistik sekali Mbak ini. Mistis ya ini kan. Sangat mistis sekali Mbak. Apalagi kalau seandainya dari barat sana lebih mistis lagi ya Mbak. Iya teman-teman, sayangnya kita nggak bisa masuk soalnya jam bukanya ini jam 7 pagi sampai jam 22. Jadi ini kita sudah jam 22 lebih gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Gitu ceritanya. Ini Mbak Nur, untuk tangannya ini sendiri kemana Mbak Nur? Tahu nggak bentuk infonya atau gimana? Kalau tangannya ini kemungkinan besar itu kalau nggak salah nggak tahu juga ya Mbak ya. Ini dipendam lagi atau gimana? Nggak tahu belum Mbak. Ini ya infonya. Nah, terus kira-kira untuk kedatangan kita ini beliaunya welcome betul? Maksudnya kita disambut baik disambut atau tidak? Mbak, masalah disambut boleh, apa ya? Kita sangat menghormati bahwa kita tidak menjelekkan beliaunya. Istilahnya memang beliau ini memang putri, memang putri namanya Suring Rana tadi. Jadi memang istilahnya jarang sekali siapakah yang sebenarnya Totok Kerot itu gitu loh Mbak. Sebenarnya yang itu namanya Putri Suring Rana tadi, namanya Suring Rana Totok gitu ya. Cuma orang Jawa itu dulunya itu yang dikatakan apa makna Totok Kerot itu. Totok Kerot itu bahwa Jawa ini sekali orang letus. Nah, gitu loh Mbak. Ini ya berarti hatinya kaku gitu gimana ya? Oh gitu, ya mungkin seperti teman-teman ya. Sebenarnya orang yang baik baik memang dikarenakan namanya. Agak keras gitu tuh gimana? Dikarenakan gitu ya? beliaunya itu namanya sih jatuh cinta kan gitu loh Mbak ya, gitu loh, namanya orang jatuh cinta itulah mentah-mentah ya kan mungkin emosi ya gitu ya, emosinya ya, kurang lebihnya sih gambarannya seperti itu teman-teman itu. Mungkin kita bisa ke sini atau ke sini kemarin ya, kita lihat sini Mbak Nur sambil ngobrol lagi. Terus mungkin ada kisah yang ingin sampaikan lagi Mbak Nur seputar Totok Kerot itu? Jadi dulu setelah sini sudah duara kepala ya sini dulu, jadi ini masih banyak yaitu prajurit yang gugur di sini, mulai dari kuda adalah itu Mbak yang jadi dari pojokan itu benar-benar sampai ke timur itu banyak sekali prajuritnya yang gugur, mulai dari prajurit dari apa itu Lodaya dan prajurit dari Sri Haji Jayabaya Kediri gitu loh Mbak. Jadi itu masih berkeliaran ya, mungkin aja ya tidak tahu ya Mbak ya, mungkin kakak korinnya itu masih banyak Bisliwaran ya ini Mbak Nur. Sampai dari mulai dari lokasi sana lah itu ada Mbak. Itu ada seorang ibu-ibu yang mendapat anak tapi asli memang dari sini Mbak. Jadi itu goib seperti susunya kayak apa? Seperti peri Mbak itu. Ya sana peri lah itu ada
Itulah Mbak, itu sana itu. Teman-teman mungkin bisa di yang bagian sana ada sosok apa? Itu nggih. Ya, Mbak. Tapi enggak apa-apa nggih, bener nggih. Enggak masalah, Mbak. Gitu nggih. Monggo kita lanjutkan. Semoga ini ibu ini, Mbak ini atau ibu mau menampakkan diri. Mungkin teman-teman bisa nge-shoot ya untuk ini yang bisa disebutkan. Mau dia ya. Di mana Mbak Nur sosoknya? Ini Mbak. Itu kamera tolong. Mbak itu. Itu nggih. Di kerumbulan ini Mbak. Itu nggih. Mungkin teman-teman yang punya mata batin atau indera keenam atau apa mungkin bisa merasakan atau melihat sesosok perempuan yang ada di depan itu. Nah itu ada orang yang menyusui itu Mbak. Mas tolong ini. Ini Mas kameramennya kita pindah yang bagian sini Mas. Mungkin bisa di shoot, siapa tahu terekam kamera nanti. Itu ada seorang perempuan menyusui. Itu kelihatannya ya seperti penduduk ini aslinya Mbak. Di sini gitu. Jadi ini dulu itu kelihatannya itu Mbak. Ya juga benteng ya. Atau perbatasan masuknya ke Pamenang. Gitu. Makanya dikatakan kita mungkin bisa ngobrol di sana Mbak. Dua arah pala itu kan ini Mbak. Gitu Jadi itu kisah dari Totok Krot teman-teman. Jadi buat teman-teman khususnya yang ada di kota Kediri yang mungkin lebih paham ya tentang kisah ini, teman-teman boleh langsung komen gitu. Jadi ini posisinya di Misteri Kejawen lagi ada di Taman Totok Krot dan kita nggak bisa masuk teman-teman karena sudah posisinya di atas jam. Mbak, kita nggak agak mendekati seseorang. Ini Mbak. Nah, ini mulai kita ada nemuin sosok gaib nih. Ini posisi kita lagi ada di belakang dari Arca Totok Krot. Ini kayaknya mulai merinding ini Mbak Nur. Ya makanya dari itu Mbak. Kayak mulai merinding gitu ya ngerasa. Nah ini Mbak, jadi di bawah pohon itu ya? Pohon ini dulunya kalau tidak salah itu seperti pura Mbak. Pura ya? Seperti pura, tapi karena kan mungkin sudah lama sekali puranya itu, tapi kecil kok Mbak ini Mbak, kecil itu Mbak. Berarti dulu itu agamanya Buddha, Hindu Mbak. Hindu ya, maaf. Hindu. Jadi Hindu ya. Oke. Gitu. Mungkin bisa ke arah sana ya Kak. Gitu. Itu seperti juga pura Mbak. Itu loh, pohon itu loh Mbak. Yang pohon sana kameramen mungkin bisa di siapa tahu nanti ada penampakan atau gimana, siapa tahu bisa masuk ke kamera. Kalau kemungkinan besar kalau kita mau menampakkan ini aja Mbak, ini mungkin bisa kita coba ya Mbak ya. Ini hawanya mistis sekali Mbak masalahnya. Dulu Mbak, masalah masih ada. Nah ini ada jalan lumayan besar ini Mbak. Sini ya. Jadi tepat di depan saya ini jalan besar ya Mbak Nur ya. Saman apa itu? Gimana? Ada bau wangi enggak Mbak? Ya tadi sekelibet sih agak ada baunya gitu. Sekarang itu jadi kita lihat peri Mbak ya. Ada peri ya? Ini ya untungnya saya nggak bisa ngelihat. Jadi ini loh Mbak. Itu ada beberapa kameramen bisa beberapa gadis-gadis mandi Mbak. Itu apa ada kolam gitu tidak? Ya, tapi kali gitu ya, bukan Mbak. Kan ini jalan, ini pinggirnya sini itu adalah seperti apa itu loh Mbak? Kok apa itu ayunan itu loh Mbak? Itu dulunya mungkin itu Mbak sumber atau gimana ya Mbak? Banyak sekali peri yang mandi atau gimana gitu lah Mbak. Nah, makanya saya tadi bilang Mbak, saya tanya itu sampean ada baunya gitu. Jadi gitu, saya sih diem Mbak Nur karena juga takut juga gitu. Nah, jadi teman-teman ya. Oke, monggo. Jadi kita sambil ini ya nge-review tempat-tempatnya, seperti tempat-tempatnya. Jadi yang sebelah kiri saya ini ada tempat istirahat.
kita bisa duduk-duduk. Mungkin kalau kita kesini siang itu kita bisa jadikan taman untuk bawa anak gitu. Cuma karena kita memang ingin tahu atau mengkuak tentang tata caranya, jadi kita sengaja kesini malam, dan yang sangat disayangkan kita nggak bisa masuk karena jamnya sudah lebih dari jam kunjung. Ini kayaknya kita kena tegur nih karena kita kesini di luar jam kunjung, ya kan? Sebentar kita ambil tim kita dulu. Ya, gimana? Sing gak oleh ning kene malan. Terus pripun Mas? Oh gitu, enggak apa-apa ya? Terang sebentar tok. Oh. Kalau masuk ke arah sana boleh? Begitu. Tapi ngajeng lagi soalnya kawat-kawatnya. Oh gitu, oke. Nah, teman-teman. Mas. Makasih nggih. Oh yang enggak boleh malah tamannya sini nggih. Oh ngaten nggih. Motornya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, karena kita diperbolehkan masuk di areanya Arca Tata Club. Jadi kita langsung bisa ke sana. Gitu. Oke, jadi tadi dikira nggak boleh, ternyata malah boleh. Nah, kita bisa masukin area meskipun kita sambil berobos guys. Ya, oke, alhamdulillah. Beda teman-teman. Kalau memang sih di sebelah tadi kita tuh di taman ya, Mbak Nur ya. Itu hawa mistisnya tuh lebih kuatan waktu kita di sini. Iya, Mbak. Ini masalahnya istilahnya di sini masih ada banyak prajurit yang saya katakan biara ya? awal tadi loh, Mbak. Nggih. Nah, jadi sebenarnya satu penasaran banget kayak apa kalau kelihatan siang, kalau malam kan nggak begitu kelihatan. Tapi diizinkan kok, Mbak, kita. Boleh ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kita. Ini Mas ya, ini coba Mas ya. Ini ada seorang yang agak berdarah, katakan mungkin perperangan kemarin ya, dulu ya. Ini sebelah sini ya tuh ya. Minta tolong, coba saya tak bantu supaya dia itu korinya bisa lepas. Kalau gitu. Mungkin ya. Nggih, monggo bantu monggo. Banyak sekali pusaka-pusaka atau apa tombak-tombak dan lainnya ini. Gimana bener? Banyak tombak atau pusaka yang masih berkeliaran. Barang-barang antik itu nggih? Itu mulai dari sini Mas ya. Ini mulai dari ini. Tadi yang saya bilang dua rek pala tadi. Mulai ini ya? Depan kita ini ya? Mulai ini mulai dari sini sampai belakang tadi, jadi menjaga beliau ya. Suring Rana. Jadi kita mendekat ke sana boleh? Boleh, silakan ayo, Mbak. Kita mendekat ke patungnya nih, ke kalau makanya coba aja terapkan dari batinnya Samen itu, nanti lagi Samen melihat tuh orangnya sangat cantik, Pak. Suring Rananya itu ya. Dewi Suring Rana ya. Dewi Suring Rana. Ini benar, ini saya dengar info yang saya dapat itu karena katanya beliau itu sering menampakkan diri ke masyarakat dengan memujudkan gitu, Mbak, wajah cantik putri. gitu. Memang cantik sekali, Mbak. Sangat cantik sekali, Mbak. Kadang ke kampung atau kadang kala di depan itu beliaunya seperti perpakan putri, Mbak. Memangnya putri, Mbak. Jadi sering mewujudkan diri ya berarti ya. Namanya Suring Rana. Ingin mendekat soalnya. Dewi Suring Rana. Anak Demang dari. Ini posisinya duduknya gimana nih, Gimana? Duduknya posisinya? Jadi duduknya gini loh, Mbak. Ya, yang ini di belakang. Apa seperti yang kita ya, contoh gini ya? Gitu ya posisinya. Karena seperti kan kalau ini kalau ini seandainya beliau itu berdiri ya mungkin hampir 5 meter ada. Ini berarti ini posisinya di atas itu ya, di atas.
Ini dulu kan anu Mbak, ambles gini loh Mbak. Itu karena terangkat tangannya mungkin kan diratakan, nah akhirnya diberi pertahanan gitu loh Mbak. Jadi dulu itu masih ya, iya, sudah ambles terus mengangkat sendiri gitu nih. Ya nggak ngangkat sendiri mungkin karena digali lagi Mbak. Lebih di ini kan gitu ya mungkin. Tanahnya agak di ini. Oh ya, anu ya. Benar guys, lumayan cantik ya kalau misalkan kita lihat gitu ya. Ya Mbak, sekarang ini karakan saya ingin perkenalan kepada beliaunya Dewi Suring Rana Mbak ya. Oh, iya. Coba saya mau komunikasi. Ini komunikasi sesungguhnya Mbak. Sebetulnya ini jadi saya juga ingin menyapa gitu, beliaunya karena sudah menyapa juga. Oh enggak, siap, monggo dilajengaken nggih. Om Swastiastu. Jadi saya mohon maaf kepada beliaunya Putri Dewi Suring Rana, bila mana ada kesalahan atau kurang berkenan, saya dan teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Putri Dewi Suring Rana yang mengizinkan kita berkomunikasi. Ya maaf ya. Oh gitu. Oh enggak bisa bahasa Bang, enggak ngerti bahasa Indonesia. Saya mohon maaf. Ini berbahasa. Oh nggih. Matur nembah nuwun bilih wonten kesalahan kula lan sak kanca-kanca sedaya. Kula nyuwun sagung samudra sami. Nggih matur nuwun atas izinipun dumateng Putri Dewi Suring Rana. Makasih, matur nuwun. Nah, Mbak. Sudah nggih Mbak Nur nggih? Oh, sudah Mbak. Gimana jadi bahasa Indonesia tadi enggak bisa Mbak. Oh gitu. Jadi bahasa Jawa. Oh iya. Tapi menyambut nggih, tidak kita enggak mengganggu gitu nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Beliau tidak mau dikatakan apa itu dodok karo enggak mau Mbak. Oh gitu. Tetap Putri Dewi Suring Rana. Tapi kan tidak semua orang tahu maksudnya. Ya jelas mungkin aja Mbak. Ya jelas. Kalau misalkan kesini tuh ada pantangannya nggak sih Mbak Nur? Sebenarnya enggak ada Mbak. Enggak ada ya. Pokoknya nggak ada niat buruk gitu. Enggak ada. Sebenarnya saya sangat lunak kok Mbak artinya itu. Kalau kita memang baik loh ya Mbak ya. Matur nembah nuwun, saya mohon kula nyuwun pamit kali kanca-kanca sedaya. Nggih pandonga panjenengan sedaya. Mugi-mugi paringan selamat wilujeng boten enten alangan setunggal punapa-napa. Nggih matur nuwun. Putri Dewi Suring Rana. Oke, ya teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah di penghujung acara gitu. Jadi kita sudah menguak tadi ya seperti apa sosok dari Arca Totok Kerot gitu. Yang lokasinya ini ada di Desa Kunir, Bulu Pasar, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Biara Pala masih. Biara Pala itu apa nggih, Pak? Benteng atau perbatasan yang tadi itu ya. Nah, tadi sudah saya ucapkan Mbak tadi dua Pala tadi ya. Ya. Oke. Terima kasih kepada pertama kepada Dewi Suring Rana, kita diizinkan di sini dan semoga semua narasumber dan presenter dan penonton yang baru menonton harus jangan lupa di subscribe ya,
ini sangat sakral sekali. Beliaunya mengizinkan kepada kita, Mbak. Terima kasih banyak sekali kepada penonton. Oke, nah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan dan kita sudah jalan-jalan di seputar taman, dan alhamdulillah kita bisa masuk di tepat depannya Arca Totok Kerot atau Dewi. Jangan Totok Kerot, enggak mau. Iya, Dewi Suring Rana. Jadi kita sudah di depannya di Dewi Suring Rana gitu teman-teman. Jadi sudah mendengar sendiri ya kalau beliau ini tidak mau disebut yang sebutan itu, tapi Dewi Suring Rana gitu. Nah teman-teman, jangan lupa ya yang belum subscribe ya, untuk like dulu, komen, baru subscribe. Dan mungkin teman-teman punya inisiatif atau mungkin punya tempat mana yang harus kita kunjungi, terutama di seputar Kediri, langsung komen di video ini gitu ya. Saya nggak akan, sudah cukup, saya nggak ada yang mau yang sampaikan lagi, Mbak Nut. Enggak, sudah Mbak. Oke. Sudah. Saya juga sudah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di channel di video selanjutnya. Maaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Misteri Kejawen 88.